Mohon maaf, Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Begitu. Atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel saya Ocer Channel ya. Tahu enggak pengacara yang digadang-gadang katanya pengacaranya HTI? Siapa itu namanya wis? Yang sering-sering teriak-teriak itu. Dari kelompok ya, dari kelompok mereka. Roy Suryo. Siapa lagi tuh? Dokter Tifa ya, ini pengacaranya. Dan mereka ya, saya sudah ngomong bolak-balik. Dikasih bukti apapun, ya, dikasih bukti apapun, ya. Apalagi sudah ada pernyataan dari Mabes ya, Bareskrim ya, tentang ijazahnya Pak Jokowi, masih aja mereka itu seperti itu nih. Saya akan tontonkan dan akan kita lihat ya bagaimana mereka itu mencak-mencak ya. Nonton videonya. Mohon maaf, Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Kan nanti Ini sudah saya siap, mesti ini sudah nih, siap mesti- untuk ditunjukkan. Oh, siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan, Mbak. Ditahan dulu ya, ditahan dulu. Jokowi Kita jeda pembohong, terlebih saya dahulu pemirsa. bertanggung Apa jawab. kabar Jokowi Indonesia pembohong malam itu akan banyak. kembali untuk Anda Anda pembohong sesaat kayak lagi. begitu. Jokowi pembohong. Iya kan? Siapa ini kalau nggak salah namanya ini? Duh lupa aku namanya ini. Yang dipanggil sama orang-orang itu Topel. Ya. Dia mengatasnamakan masyarakat katanya, ya katanya. Kalau dia bilang Jokowi pembohong, masyarakat itu percaya. Masyarakat yang mana yang percaya? Dan sering orang ini membawa-bawa nama masyarakat dan rakyat. Sebenarnya saya juga rakyat ya, saya juga masyarakat. Sebenarnya ya, kami itu tidak percaya kalian. Gitu. Karena kami lebih percaya Bapak Jokowi. Begitu. Karena yang ada di dalam diri kalian itu adalah kebencian. Karena mungkin ya, ya apa yang dilakukan oleh negara waktu Bapak Jokowi itu menjabat, ya, ormas-ormas yang dirasa ya merugikan dan sering membuat gaduh negara itu dibubarkan ya. Dan mereka ada di dalam ini, katanya ya, saya dengar-dengar ini adalah kelompoknya mereka. Makanya sebegitunya ke Pak Jokowi. Dan ini tanggapan yang keren sekali menurut saya. Saya katakan videonya ya. Kita sama simak bersama-sama. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal
Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya. Punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rosyidul ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau mahal seperti ini yang kita percaya dengan mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosuryo yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah, ini UGM kan sudah bilang asli. Terus kemudian kepolisian udah bilang asli. Sebetulnya itu yang paling kuat tuh UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi menurut saya sih saat ini atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah, UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah, dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti tuh. Jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus, kan nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Kak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman Rismon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu, A B. Tapi kalau tentang ijazah, lagi-lagi
Yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan. Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang, tapi menurut saya sih polisi mohon maaf ya, level hak menyatakan itu asli atau tidak itu lebih tinggi UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya disudahi aja. Saya pernah polling juga di X, kalau sampai ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu ya pasti kita ditertawakan dunia sih. Tapi bukan karena itu juga saya meyakini bahwa UGM berkata benar, karena menurut saya memang yang harus bertanggung jawab itu yang ngeluarin ijazahnya. Nah kita kan misalnya pernah jadi mahasiswa kan gitu kan, kalau mahasiswa kan begitu di wisuda dikasih ijazah ya kita terima kan, nggak pas kita dapat ijazah dipindahin gitu, asli nggak nih Pak? Wah kan nggak gitu, tapi kita percaya kan kalau itu asli gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya sampai menempuh jalur hukum untuk melaporkan orang-orang itu, apakah salah satu jalur juga untuk membuktikan itu? Nah menurut saya sih gini, sekarang setelah UGM menyatakan asli, polisi menyatakan asli, harusnya levelnya itu mediasi aja. Saya bukan orang hukum ya, tapi menurut saya akan lebih pas kalau masuknya di mediasi. Tapi memang saya memahami juga kalau Pak Jokowi berkali-kali mengatakan saya terhina sehina-hinanya gitu ya, saya sedih sekali gitu. Tapi ya sebagai orang politik, ini juga panggung politiknya Pak Jokowi yang disediakan oleh Rosuryo dan teman-teman. Dia sih menurut saya sesedih-sedihnya, sehina-hinanya gitu ya, sebagai orang politik ada untungnya juga dengan kasus ini. Apalagi kalau memang nanti ujungnya di pengadilan, misalnya terus pengadilannya ini asli, ya semakin gede kan, jadi artinya semakin gede efeknya tuh kan lu menjolimi saya gitu. Sebagai orang yang dizolimi, wah itu mendapatkan tempat tersendiri tuh di hati orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik itu mediasi selesai. Pak Jokowinya juga negarawan kan, ya mau maafkan rakyat kan. Roy Suryonya juga udah gitu, Roy Suryo dan teman-temannya ini kan mau dibawa ke pengadilan internasional kalau nggak salah ya kemarin tuh katanya. Menurut saya sih nggak perlu sampai ke sana ya. Nah saya tetap berpegang namanya ijazah yang ngeluarin ya universitas itu udah bilang asli ya udah gitu. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Case close berarti ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih seharusnya sudah selesai. Karena ya UGM-nya udah bilang begitu, kecuali UGM-nya kemudian berubah pikiran gitu, enggak asli tuh, waktu itu salah tuh, nah, itu kan repot juga. Kalau sampai begitu ya bisa-bisa rakyat meminta UGM dibubarkan karena dianggap memberikan dokumen palsu yang akhirnya digunakan orang untuk daftar jadi kepala daerah, daftar presiden. Tapi kalau menurut saya sih setelah UGM-nya selesai gitu. Nah satu lagi menurut saya, usulan saya untuk Pak Jokowi yang belum dilakukan ya, UGM dan Pak Jokowi harusnya tampil bareng, tampil bersama gitu. Jadi mereka konferensi bareng dan itu bisa jadi selesai. Ya, framing yang dilakukan oleh pengacara ini ya menurut saya ya itu sangat jahat sekali ya, karena orang-orang seperti ini tidak pantas kayaknya ya. Ini sudah kelewat batas ya, sudah kelewat batas. Kalau ini dikasih bukti apapun nggak akan percaya. Ini ujung-ujungnya di pengadilan akhirat ya. Orang-orang seperti ini, mereka tuh sok minta, mereka tuh sok ngerti soal agama, mereka tuh sok pejuang, padahal hatinya sudah ditutup dengan kebenciannya. Iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati. Serang terus.